saya menanti janjimu sampai dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Oke, kita lanjut pembelajaran kita hari ini. Pertemuan 8 ya, untuk IPS dan 9 untuk IPA. Materi pokoknya adalah ukuran pemusatan dan penyebaran data berkelompok. Kompetensi dasarnya adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan penjajahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. 1. Ukuran pemusatan data. 2.1.1 adalah rataan hitung. Bagian A-nya akan menentukan rataan hitung data tunggal, mengulang materi yang telah lalu. Adapun yang menjadi kondisi 1 ialah nilai rataan dari data X1, X2 sampai Xn didefinisikan sebagai X bar atau nilai rata sama dengan X1 tambah X2 ditambah dan seterusnya ditambah Xn dibagi N. Itu sama dengan sigma X dibagi N dengan keterangannya adalah sebagai berikut. X bar adalah rataan hitung atau mean banyaknya data itu N, X adalah wakil dari data, dan sigma ini seperti huruf E jumlah ya, itu artinya jumlah dibaca sigma. Adapun yang menjadi kondisi 2 adalah jika rata-rata bilangan-bilangan X1, X2 sampai dan seterusnya sampai Xn masing-masing mempunyai frekuensi F1, F2 dan seterusnya sampai Fn dengan sigma F sama dengan N, rataan hitung ditentukan oleh formula sebagai berikut. Ada rumusnya F1 X1 ditambah F2 X2 ditambah dan seterusnya ditambah Fn Xn per F1 tambah F2 ditambah dan seterusnya ditambah Fn sama dengan sigma Fx dibagi sigma F, atau bisa juga ditulis X bar sama dengan sigma Fs dibagi sigma F. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Ya, ini kita 3 kelompok data. Kelompok pertama terdiri dari N1 data dengan rataan hitung X bar 1 kelompok. Kedua terdiri dari N2 data dengan rataan hitung X bar 2. Dan kelompok ketiga terdiri dari N3 data dengan rataan hitung X bar 3. Ya, X bar 3. Lanjut. Supaya lebih jelas. Adapun yang menjadi pembahasannya yaitu X bar sama dengan F1 dikali F1 tambah F2 kali F2 ditambah dan seterusnya Fn Xn per F1 tambah F2 ditambah dan seterusnya ditambah Fn. Tinggal dimasukkan saja datanya. N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 ditambah N3 dikali X bar 3 ini. Per N1 ditambah N2 ditambah N3. Selesai. Itulah caranya. Tinggal dipasang rumus, masukkan apa yang diketahui. Next, nomor 2. 10 wanita mempunyai rataan tinggi badan 160 cm, sedangkan 20 pria mempunyai rataan tinggi badan 170 cm. Rataan tinggi badan ke-30 orang di atas adalah berapa? Kita bahas. F1 sama dengan 10 karena dibilang 10 wanita. Rata-ratanya 160, berarti X1-nya 160. 20 pria mempunyai rataan tinggi badan 170 cm, berarti F2-nya adalah 20 dan rata-rata 2-nya adalah 170.
Ditanya rataan tinggi badan ke 30 orang tersebut. Pasang rumusnya. Karena hanya 2 data berarti sampai F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2. Jadi 10 kali 160 ditambah 20 kali 170. Tinggal dimasukkan angka-angkanya di sini ke dalam rumus ya. Jadi ini saya sampai F2 saja. Oh. Oh iya, sampai F2 saja. Tinggal dimasukkan angka-angkanya. 10 kali 160 adalah 1600 ditambah 20 kali 170 adalah 3400 per 10 tambah 20 adalah 30. Lalu dikali silang. Dihitunglah. 1600 dikali 3 ditambah 3400 adalah 5000 dibagi 30. 5000 dibagi 30 adalah 166,6 cm. Jadi tinggi badan ke 30 orang di atas adalah 166,6 cm. Selesai. Next. Nomor 3, rataan hitung 15 bilangan adalah 13,4, rataan hitung 8 bilangan pertama adalah 12,5. Sedangkan rataan hitung 6 bilangan kedua adalah 15. Bilangan ke-15 adalah berapa? Kita lihat soalnya, rataan hitung 15 bilangan adalah 13,4. Berarti ini adalah rataan total atau rataan gabungan adalah 13,4. Jumlah total frekuensinya adalah 15 ini ya, rataan hitung 15. Kelompok pertama banyaknya 8 ya, berarti F1-nya 8. Rata-rata kelompok pertama adalah 12,5. Selanjutnya kelompok kedua ini rataan hitung 6 bilangan berarti jumlah frekuensi kelompok kedua adalah 6 dan rata-rata hitungnya adalah 15. Jadi X2-nya adalah 15. Sedangkan ada bilangan ke-15 lagi kan 6 ditambah 8 baru 14 kurang 1 berarti kelompok ketiga tersisa 1 ya, F3 adalah 1. Itu yang ditanya berapa nilai rata-ratanya. Bilangan ke-15 itu. Karena ini ada 3 data F1, F2, F3 maka sampai ditambah F3 kali X3 per F1 tambah F2 tambah F3. Tinggal dimasukkan angka-angkanya ke dalam. Iya, F-barnya 13,4. F1 kali X1 berarti 8 kali 12,5 ditambah F2 dikali X2 adalah 6 dikali 15 ditambah F3 1 dikali X3 ya per F1 tambah F2 F3 8 tambah 6 tambah 1 ini. Terus dihitung seperti biasa 13,4 tulis kembali sama dengan 8 kali 12,5 adalah 100, 6 kali 15 adalah 90, 1 kali X3 adalah X3 per 8 tambah 6 tambah 1 adalah 15. Lalu dikali silang. 13,4 dikali 15 ya, ini sama dengan 100 tambah 90 adalah 190 ditambah X3. Lanjut. 13,4 dikali 15 adalah 210. Sama dengan 190 ditambah X3. X3 harus sendiri, maka 190 pindah ruas ke kanan menjadi kurang. 201 kurang 190 sama dengan X3. Jadi X3 sama dengan 11 ya. Karena 201 dikurang 190 adalah 11. Jadi bilangan ke-15 adalah 11. Selesai. Kita lanjut contoh soal nomor 4. Rata-rata 12 bilangan adalah 15. Rataan 4 bilangan pertama sama dengan 10 dan 6 bilangan berikutnya rata-ratanya 20. Rataan 2 bilangan yang tersisa sama dengan berapa? Berarti rata-rata gabungannya adalah 15 yang ini. Jumlah bilangan semuanya adalah 12, berarti F total jumlah frekuensi semuanya adalah 12. Rataan 4 bilangan pertama, kelompok pertama itu 4 jumlahnya, rata-ratanya adalah 10 ya. Berarti F1 sama dengan 4, X1 adalah 10. Kalimat berikutnya. Dan 6 bilangan berikutnya berarti kelompok kedua jumlahnya 6, F2 6, rata-ratanya adalah 20, berarti X2-nya adalah 20. Sedangkan
Rataan dua bilangan yang tersisa berarti kelompok ketiga atau F3 itu jumlahnya 2 ya. 2 bilangan tersisa berarti F3 sama dengan 2. Ditanya rata-ratanya itu yang kelompok ketiga itu berapa? Berarti X3 yang ditanya. Sama dengan berapa? Pasang rumusnya karena ini ada 3 kelompok, maka rumusnya F1 tambah F1 kali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 per F1 tambah F2 ditambah F3. Lanjut. Kalau dipasang rumusnya, kita tinggal masukkan angka-angka yang diketahui. Pasang rumusnya ya. X bar sama dengan 15 tadi sudah diketahui rata-ratanya. Sama dengan F1 kali X1 berarti 4 dikali 10 ya, ini 4 dikali 10 ditambah F2 dikali X2 berarti 6 dikali 20 ditambah lagi F3 dikali X3 berarti F3-nya 2 dikali X3 per F1 tambah F2 ditambah F3 sama dengan 4 ditambah 6 ditambah 2 ini ya. Hitung seperti biasa. 4 kali 10 adalah 40 ditambah 6 kali 20 adalah 120 ditambah 2 kali X3 adalah 2X3 sama per 4 tambah 6 tambah 2 adalah 12. Lalu dikali silang 15 dikali 12 sama dengan 40 tambah 120 adalah 160 ditambah 2X3. Gitu. Hitung lagi 15 kali 12 adalah 180 sama dengan ditulis kembali 160 ditambah 2X3. Lanjut, 160-nya pindah ruas ke sebelah menjadi 180 dikurang 160 sama dengan 2X3. 180 kurang 120 adalah 20. Ya, berarti 20 sama dengan 2X3. X3 harus sendiri, maka 20 pindah jadi bagi 2. Jadi 20 bagi 2 adalah 10. Jadi rataan dua bilangan yang tersisa adalah 10. Lanjut. Nomor 5. Pada kelompok data yang rata-ratanya 11 ditambah 2 ditambah data baru yang besarnya 29 ditambah satu data baru, rata-ratanya data baru itu adalah 29. Sehingga rata-ratanya menjadi 13, ya. Banyak data asal adalah berapa? Dari soal kita bisa ketahui bahwa rata-rata data pertama, kelompok pertama itu tidak diketahui banyaknya ya. Berarti F1-nya sama dengan tidak ditahu. Rata-ratanya adalah 11 ini. Rata-rata data pertama adalah 11. Terus ditambah data baru. Banyaknya data baru ini satu ya, F2 1. Satu data baru. Besarnya 29. Berarti X2-nya adalah 29. Ini digabungkan kelompok awal dengan ditambah satu data baru berarti digabungkan rata-ratanya menjadi 13. Begitu. Tinggal dimasukkan ke rumus. Karena hanya ada dua kelompok, berarti F1 dikali X1 ditambah X2 dikali X2 dibagi F1 tambah F2. Tinggal masukkan saja ya. 1 F1 dikali 11 ini ditambah F2 dikali X2 berarti 1 kali 29 per F1 ditambah F2 berarti F1 ditambah 1 karena F2-nya kan 1 sama dengan 13 ya. 13. Lalu dikali silang. 13 dikali F1 ditambah S1. 13 dalam kurung F1 tambah 1 karena dikali jadi kita kasihkan dalam kurung. Sama dengan F1 kali 11 adalah 11 F1 ditambah 1 kali 29 sama dengan 29. Dilanjutkan. Setelah dikali masuk ini 13 kali F1 adalah 13 F1 ditambah 13 kali 1 sama dengan 13. Tulis kembali ini 11 F1 tambah 29. Selanjutnya
Digabung yang sejenis. 13F1 digabung dengan 11F1. Karena 11F1 lebih kecil, maka dia yang pindah ruas ke sebelah. Menjadi kurang. 13F1 kurang 11F1 sama dengan 29. Plus 13-nya pindah ruas ke kanan menjadi min 13. Dihitung. 13F1 kurang 11F1 sama dengan 2F1. Sama dengan 29 kurang 13 adalah 16. F1 harus sendiri, maka 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi banyak data asal sama dengan 8. Selesai. Kita pindah ke nomor 6. Main dari data 7, 5, 13, X dan 9 adalah 10. Nilai X adalah berapa? Jawab. Kita pasang rumus data tunggal. X bar sama dengan X1 tambah X2 ditambah dan seterusnya ditambah Xn dibagi N. N itu banyaknya data. Dimasukkan angka-angkanya. Rata-rata X barnya adalah 10 ya, diketahui dari soal ini 10. Dijumlahkan semua data tunggalnya. 7 tambah 5 tambah 13 ditambah X tambah 9 per 5. Kenapa 5? Karena ada 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Dikali silang ya. 5 kali 10 adalah 10 kali 5. Sama dengan 7 tambah 5 tambah 13 tambah 9 adalah 34 ditambah dengan X. 10 kali 5, 50. 34 pindah ruas jadi kurang ya. Jadi 50 kurang 34. Sama dengan 16. Jadi X sama dengan 16. Lanjut. Pada ulangan kimia, nilai rata-rata ulangan putri adalah 8. Nilai rata-rata putra adalah 6. Sedangkan perbandingan jumlah siswa putri dan putra adalah 2:3. Jadi F1-nya adalah 2, F2-nya adalah 3. Nilai rata total dari gabungan siswa putra dan putri adalah berapa? Dipasangkan rumusnya. Ini sampai putra dan putri berarti sampai 2 saja ya. Nah, begitu. Jadi F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 per F1 ditambah F2. Karena hanya 2 saja kelompok putra dan putri. Dimasukkan angka-angkanya. F1 kali X1, putri dengan putri. Nilai rata-ratanya putri adalah 8, dikali jumlah frekuensinya 2, berarti 2 kali 8. Ditambah, jumlah putra adalah 3, rata-ratanya putra adalah 6, berarti 3 dikali 6. Per jumlah putra dan putri 2 ditambah 3. Sama dengan 2 kali 8 adalah 16, 3 kali 6 adalah 18, dibagi 2 tambah 3, 5. 16 tambah 18, 34 dibagi 5 sama dengan 6,8. Nah, nomor 8. 4 kelompok siswa yang masing-masing terdiri dari 5, 8, 10, dan 17 orang menyumbang korban bencana alam. Rataan sumbangan masing-masing kelompok berturut-turut adalah 4.000, 2.500, 2.000, dan 1.000. Rataan sumbangan tiap siswa seluruh kelompok adalah berapa? Digabungnya 4 kelompok. Itu berarti ditambah semua. Karena 4 data berarti seperti biasa. Kelompok pertama dikali rata-rata pertama. Kelompok pertama 5, rata-ratanya 4.000. Berarti 5 kali 4.000 ditambah 8 kelompok kedua dikali 2.500 ditambah kelompok ketiga adalah 10 dikali 2.000 ditambah kelompok keempat adalah 17 dikali 1.000 per jumlahkan semua frekuensinya 5 tambah 8 tambah 10 tambah 17 ya ini. Lanjut. 5 kali 4.000 adalah 2.000 ditambah 8 kali 2.500 20.000 ya 5 kali 4.000 tadi 20.000 ya. 8 kali 2.500 adalah 20.000 juga. 10 kali 2.000 adalah 20.000 juga. Ditambah 17 kali 1.000 adalah 17.000 per 5 tambah 8 tambah 10 tambah 17 itu sama dengan 40. Lanjut. 20.000 tambah 20.000 ditambah 20.000 tambah 17.000 adalah 77.000. Dibagi
40. 77.000 dibagi 40 adalah 1.925. Selesai. Jadi rata-rata sumbangan tiap satu siswa dari seluruh kelompok adalah 1.925. Seperti biasa, selesailah materi kita hari ini. Seperti biasa, untuk melatih pemahaman materi, kita hari ini ada namanya latihan soal untuk materi statistika mean data tunggal. Rata-rata data tunggal. Ada 10 nomor, seperti biasa dikerjakan secara berkelompok. Kita lihat. Ada nomor 1, 2, 3. Lanjut. 4. Lanjut. 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Sangat senang bisa bersama kembali dengan kami King Yomat S. Tapi sebelum mengakhiri pertemuan kita, alangkah baiknya jangan lupa like, subscribe, post, and share, promote, nyalakan tanda loncengnya agar kami semangat dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Amin. Setiap keberhasilan dimulai dengan keputusan untuk melakukan terlebih dahulu. Bersyukur bukan karena semuanya baik, tetapi karena kita bisa melihat hal baik dari segala sesuatu. Hal yang bertahan lama tidak akan datang dengan cepat, dengan mudah. Dan hal yang datang dengan mudah tidak akan bertahan lama. Semua orang punya 24 jam dalam satu hari dan 7 hari dalam seminggu yang sama. Yang membedakan kita dengan orang yang sukses adalah caranya kita memanfaatkan waktu tersebut. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan salam sukses untuk kita semua. Bye.